Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Tata Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web. Di mana untuk video pembelajaran kali ini saya akan coba bahas terkait struktur data array pada JavaScript ya teman-teman. Oke, kita coba share screen terlebih dahulu. Nah, untuk membahas struktur array pada JavaScript, di sini saya akan coba berikan gambaran terlebih dahulu teman-teman. Ibaratkan sebuah apel ya teman-teman yang kita satukan dalam keranjang. Namun, karena ketika kita satukan dalam keranjang itu posisinya akan tidak beraturan, maka kita susun posisinya menjadi seperti ini. Kira-kira di sini terdapat berapa jumlah apel? Di sini kurang lebih terdapat 50 apel ya. Ininya 40 mohon maaf. Ini 4 ke pinggirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 apel ya. Jadi di sini kurang lebih ada 40 apel dalam satu tempat yang sama. Nah, ketika array diibaratkan sebuah apel yang berkumpul, jadi dapat dikatakan bahwasannya array itu merupakan sebuah kumpulan apa ya, bukan benda, elemen yang bertipe data sama. Di sini juga disebutkan teman-teman, array merupakan tipe data yang dapat lebih dari satu nilai ya. Nilai itu satu elemen gitu, yang berurutan ditempatkan dalam sebuah variabel. Nah, ini variabelnya apa? Variabelnya buah apel ya. Jadi ada buah apel 1, buah apel 2, buah apel 3, hingga buah apel 40 ya. Nah, di sini juga digambarkan teman-teman bahwasannya dalam array itu ada yang namanya indeks ya. Jadi, setiap data itu pada array atau setiap elemen pada array itu memiliki indeksnya masing-masing. Indeks itu dimulainya dari angka 0 ya teman-teman, tidak dari angka 1 ya. Makanya di sini indeks dari array alat-alat tulis, alat-alat sekolah itu ada 2. Sementara elemennya itu ada 3 gitu ya. Ada buku, tas, dan pensil. Buku merupakan indeks array ke 0, buku menempati indeks array ke 0, tas menempati indeks array ke 1, dan pensil menempati indeks array ke 2 ya. Nah, array pun dapat menyimpan tipe data apapun, teman-teman ya. Seperti tipe data number, tipe data string, dan lain-lain. Lalu, array juga sifatnya dinamis, karena kita bisa menambah atau mengurangi nilainya di dalam array. Kita bisa hapus elemen pensil ini, atau nilai pensil ini, atau kita tambah satu indeks lagi yang berisikan elemen penghapus mungkin. Nah, kayak gini. Berarti indeksnya indeks ketiga. Total array-nya, total data dalam array-nya ada 4 ya, teman-teman. Seperti itu kurang lebih penjelasannya ya, terkait array. Nah, di sini kita akan coba langsung praktikan bagaimana cara kita membuat array, teman-teman. Nah, ada yang dikatakan sebagai array literal, di mana dalam pembuatannya kita akan menggunakan yang namanya objek literal. Objek literal yang dimaksud artinya kita membuat array dalam sebuah variabel menggunakan eh, s- apa square bracket ya, kurung siku. Nah, sintaksnya seperti ini, teman-teman tuliskan identifikasi variabelnya, lalu nama variabelnya, lalu habis itu tambahkan objek literalnya atau tanda square bracketnya. Lalu kita isi dalamnya dengan menggunakan data yang kita inginkan ya, sesuai dengan tipe datanya yang sama. Di sini kita menggunakan tipe data string. Lalu sebetulnya di sini juga kita bisa menggunakan tipe data number dan lain sebagainya. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba contohkan teman-teman bagaimana caranya kita membuat array di JavaScript menggunakan bantuan Visual Studio Code. Sebentar, saya coba share screen kan kembali. Nah, kurang lebih di sini saya sudah bikin dokumen HTML ya, di mana dokumen HTML ini kita akan tulis di bagian scriptnya. Seperti yang tadi disebutkan, untuk membuat array itu teman-teman tinggal masukkan kata kunci variabelnya, lalu nama variabelnya ya. Setelah itu, nama variabelnya misalkan variabel hewan ya, nama hewan. Hewan, berikan tanda sama dengan, lalu berikan square bracketnya atau kurung sikunya, lalu masukkan arraynya apa aja. Misalkan nama hewan ada apa ya?
iguana, iguana, terus ada monyet, terus ada angsa, terus ada apa lagi ya? Apa ya? Penguin ya, penguin. Kayak gini ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Kita untuk mencoba melihat hasil arraynya, kita akan gunakan cara menampilkan datanya menggunakan konsol log. Nanti kita akan lihatnya berarti di dalam konsol di inspect elemennya ya. Habis itu tak masukkan nama variabelnya yaitu hewan. Tinggal klik tambahkan titik koma ya di akhirnya kayak gini. Lalu Ctrl S. Lalu coba kita buka filenya teman-teman ya. Oke, kita run, kita refresh. Oh, tidak muncul karena kita tidak menggunakan dokumen write ya. Oke, kita klik kanan, lalu kita klik inspeksi. Baru nanti akan muncul. Nah, kita pilih bagian konsolnya ya teman-teman. Kalau elements itu artinya kita akan melihat kode HTML-nya aja. Kalau di konsol, kita bisa melihat tuh hasil konsol lognya. Di sini dikatakan array-nya berjumlah 4 ya, length-nya panjangnya 4. Indeks ke satu ada iguana, indeks ke 0 ada iguana, indeks ke satu ada monyet, indeks kedua ada angsa, dan indeks ketiga ada penguin, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk cara teman-teman membuat array. Selanjutnya, teman-teman, setelah teman-teman berhasil membuat array, kita coba lanjutkan kembali. Nah, cara selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan atau langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan yaitu mengakses nilai array. Cara untuk mengakses nilai array itu teman-teman bisa menggunakan indeks ya. Caranya gimana? Setelah teman-teman buat array-nya seperti ini, teman-teman gunakan konsol log kembali, lalu masukkan nama variabelnya, tambahkan square bracket yang diisi dengan indeks yang teman-teman ingin tampilkan ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba kita praktikkan di sini. Misalkan kita mau akses hewan, variabel hewan, indeksnya indeks ke 2 ya. Nanti hasilnya jadi apa? Oke, coba kita running. Nah, maka akan munculnya kalau indeks kedua itu cuma ada angsa, teman-teman ya. Seperti itu. Itu untuk cara mengakses nilai dalam array. Selanjutnya, yang bisa teman-teman lakukan juga yaitu teman-teman bisa memodifikasi nilai di dalam array atau mengubah nilai di dalam array. Cara untuk mengubahnya, teman-teman bisa mencoba menambahkan nilai pada array tersebut. Untuk menambahkannya, teman-teman tinggal panggil nama variabelnya, lalu tentukan indeks selanjutnya, lalu masukkan datanya atau elemen yang mau dimasukinnya ya. Seperti itu juga demikian kalau mau ditambah ulang di bagian bawahnya. Habis itu dicek array-nya ya, ditampilkan. Oke, sekarang saya coba praktikan bagaimana cara menambahkannya kayak gini. Oke, kita enter, kita tuliskan variabel hewan, hewan, lalu kasih square bracket ya, betul, hewan kasih square bracket. Habis itu kita masukkan indeksnya ya. Ini kan udah ada 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Berarti indeks keempat misalkan mau kita tambahkan hewan apa? Misalkan hewan kuda ya, kuda. Kita kasih titik koma. Lalu kita mau tambahin lagi satu lagi deh, hewan indeks kelima, hewannya apa ya? Bebek misalkan ya, kayak gini. Habis itu kasih titik koma, lalu Ctrl S. Jangan lupa ini ubah ya, jangan indeks kedua. Jadi konsol log hewan aja, karena kita akan mencetak keseluruhan data yang sudah dimasukkan dan sudah dimodifikasi. Kita coba refresh, maka nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Panjang array-nya ada 6 ya. Indeksnya dari 0 sampai 5. Untuk elemennya mulai dari iguana hingga bebek ya teman-teman. Yang ditambahkan tadi itu adalah kuda dan bebek tadi itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara memodifikasi atau menambahkan nilai array-nya.
Selanjutnya, bisa juga teman-teman menambahkan atau memodifikasi nilai lainnya menggunakan kata kunci push ya. Push itu artinya nanti nilai yang baru ditambahkan ke dalam array akan ditambahkan pada bagian terakhir setelah nilai array sebelumnya ya. Misalkan teman-teman udah punya data John, Du, sama Samuel, maka ketika teman-teman menambahkan Sean, otomatis nilainya itu akan ada setelah Samuel. Seperti itu ya. Sekarang kita coba praktikan teman-teman. Nah, oke. Misalkan di sini kita hewan, kayak gini. Habis itu kita klik push ya kayak gini. Habis itu kita kasih eh, kurung buka kurung tutup ya. Habis dikasih kurung buka kurung tutup, ya teman-teman jangan lupa di dalamnya kasih kutip satu lalu masukkan nilai yang ingin ditambahkan. Nilai yang ingin ditambahkan, misalkan hewan semut ya, semut kasih titik koma di belakangnya ya. Setelah itu kita coba run hasilnya. Nah, maka semut itu akan ditambahkan setelah hewan bebek ya, karena bebek itu adalah elemen array yang terakhir ya. Nah, semut itu akan berada pada indeks ke-6 atau indeks terakhir dengan panjang array-nya itu ada 7 karena ada 7 eh, nilai yang kita masukkan tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita belajar memodifikasinya menggunakan push, nah kita juga bisa menambahkan nilai baru ke array itu pada awal elemen ternyata teman-teman. Kalau misalkan kita udah punya elemen John, Du, dan Samuel, kita mau tambahin di bagian awal nih satu nama lagi, misalkan Sean dan Jacob. Nah, maka nanti kita gunakan kata kunci shift, unshift ya teman-teman. Bagaimana praktiknya? Oke, kita coba lakukan ya. Nah, oke, kita coba buka. Nah, kalau tadi kita gunakan push, sekarang kita gunakan hewan dot unshift. Nah, habis itu tambahkan data yang mau dimasukkan yang nanti akan dimasukkannya itu dari awal ya, gitu. Kita masukkan datanya, misalkan siapa ya hewan iguana udah monyet, kanguru ya, kanguru. Oke, coba kita run ya, hasilnya gimana? Nah, nanti hewan kanguru itu akan ada pada indeks ke-0 atau elemen paling awal. Lalu dilanjutkan oleh elemen yang sudah ada sebelumnya, teman-teman ya. Seperti itu untuk cara menambahkan array ya dan menggunakan unshift. Selain ada proses penambahan, teman-teman, ada juga proses penghapusan array. Gimana cara menghapus array itu? Nah, cara menghapus array itu, teman-teman, bisa gunakan kata kunci delete, lalu tuliskan nama variabel beserta indeks array yang mau dihapusnya ya. Oke, kita coba praktikan. Oke, nah, kita misalkan untuk penambahan yang tadi kita komentar dulu ya, kita anggap datanya cuma ada iguana, monyet, angsa, dan penguin saja ya, supaya tidak bingung teman-teman. Nah, kita berikan komentar dulu yang lainnya. Baru kita sekarang belajar untuk mencoba menghapus, tapi berarti fokusnya hanya ke bagian sini saja ya. Indeks ke-0-nya iguana, indeks ke-1-nya monyet, indeks keduanya angsa, dan indeks ketiganya penguin gitu ya, kayak gitu. Kita akan belajar mencoba menghapus menggunakan kata kunci delete, lalu kita masukkan nama variabelnya, habis itu kita masukkan apa namanya indeksnya. Misalkan kita mau menghapus angsa, maka angsa itu indeks kedua. Kita tulis delete hewan eh, indeks kedua, kayak gitu ya. Oke, kita coba running sekarang ya. Gimana hasilnya? Sebentar. Oke, kita coba running. Nah, maka nanti di posisi indeks array kedua akan memunculkan data empty ya, teman-teman. Memunculkan data empty karena indeksnya tidak akan dihapus, namun yang dihapus hanya nilainya saja gitu. Dan dalam urutan indeks pun dimulai dari 0, 1 hingga 3, yang duanya itu dilewat, teman-teman. Dan panjang array-nya pun masih 4 karena
nilai yang empty itu dianggap masih ada gitu ya posisinya, tempatnya itu. Kayak gitu. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Tadi kita menghapusnya menggunakan kata kunci delete. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menghapus dengan menggunakan kata kunci splice ya. Kayak memotong kalau ini. Nah, untuk menghapus dengan splice itu, maka teman-teman akan menghapus nilai pada array tersebut gitu ya. Nah, di sini cara menghapusnya, teman-teman tuliskan nama variabelnya, lalu tambahkan kata kunci splice, lalu teman-teman tuliskan dari mana array itu akan dihapus, dan berapa banyak array yang mau dihapusnya gitu. Misalkan di sini akan dimulai penghapusan itu dari array indeks ke satu, berarti indeks ke satu itu yang do. Yang dihapusnya cuma satu, berarti yang do-nya aja. Berarti yang data yang bakal muncul nanti cuma John sama Samuel ya. Oke, kita coba lakukan teman-teman. Nah, oke, kita coba lakukan yang splice ini. Nah, kita coba komentar yang delete, komentari. Nah, kayak gini ya. Kita anggap ini array-nya kembali ke seperti semula. Indeks ke nolnya iguana, indeks ke satunya monyet, keduanya angsa, ketiganya penguin ya. Seperti ini. Habis itu, teman-teman, kita akan coba yang splice tadi. Kita tuliskan nama variabelnya hewan dot kata kuncinya splice, lalu kita kasih kurung buka kurung tutup. Di dalamnya kita masukkan indeks ke mana nih yang indeks ke berapa yang mau kita hapus. Hewan apa yang kita hapus? Misalkan hewan angsa yang akan kita hapus, berarti indeksnya indeks kedua. Ya, yang kita hapus angsa aja atau sama yang mana lagi? Sampai penguin, berarti ada dua data yang bakal dihapus, maka ini nilainya 2,2. Kita save, lalu kita coba running hasilnya, teman-teman. Nah, maka yang nanti akan muncul hanya iguana dan monyet karena yang apa namanya? Yang array isi array yang setelahnya yang bukan kura-kura apa sih? Oh, angsa dan penguin sudah kita hapus, teman-teman. Seperti itu ya. Kayak kita kasih komentar aja dulu lagi. Nah, kayak gini ya. Supaya tidak membingungkan nantinya. Kita coba lanjutkan kembali. Setelah menghapus nilai menggunakan splice, kita juga bisa menghapus nilai array menggunakan shift. Kalau menggunakan shift, nanti otomatis nilai array pertama yang akan terhapus ya. Misalkan kita punya tiga buah elemen array, ada John, Do, dan Samuel. Kita gunakan shift, maka yang terhapus itu akan yang bagian John, karena ini elemen pertamanya. Dan nanti yang akan muncul cuma Do sama Samuel, teman-teman ya. Oke, kita coba run. Kita coba untuk praktiknya menggunakan shift ya. Kita tuliskan hewan dot shift kasih kurung buka kurung tutup titik koma. Habis itu kita coba run. Nah, maka yang elemen pertama itu kan harusnya iguana tuh. Iguana nggak ada. Jadi elemen pertamanya itu indeks ke 0 itu monyet, indeks ke satunya angka, indeks keduanya penguin, dan panjang arraynya pun cuma ada 3, teman-teman ya. Nah, coba kita lanjutin lagi. Nah, kita juga bisa menghapus nilai array pada bagian terakhir pakai elemen pop ya. Kalau tadi kita di bagian awal pakai elemen shift ya, pakai kata kunci shift, sekarang pakai elemen pop ya. Oke, kita coba praktikan bagaimana. Tadi shift, sekarang pop ya. Kayak gini. Kita save, Ctrl S. Habis itu coba kita run. Nah, berarti yang dihapus tuh yang penguin ya. Kalau tadi yang iguana, sekarang yang penguin, yang ke indeks ketiga. Ya, kurang lebih seperti itu untuk cara menghapus array menggunakan kata kunci pop. Selanjutnya di sini juga akan coba saya jelaskan metode yang ada pada array. Jadi metode itu kayak sebuah fungsi teman-teman ya, yang kita bisa gunakan dalam array gitu, sesuatu yang berfungsi gitu ya. Nah, ada yang pertama metode filter. Metode filter itu akan menghasilkan salinan array. Jadi akan menghasilkan output array dengan kondisi yang memenuhi tertentu ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk menyaring array yang memenuhi standar atau memenuhi syarat atau memenuhi kondisi. Misalkan di sini teman-teman punya array nilainya 1, 2, 3 sampai 9. Nah, kita di sini mau mengecek mana aja ini nilai yang sifatnya atau nilai yang masuk ke dalam kategori angka ganjil, angka genap. Maka
kita gunakan metode filter untuk memfilternya dengan cara memasukkan kondisinya. Item pada number ini harus ketika kita modulo 2 ya, maka nilainya harus nol, berarti tidak ada sisa bagi. Jadi elemen item pada number ini kalau kita bagi dengan 2 tidak ada sisa hasil baginya. Maka angka apa aja yang kira-kiranya muncul? Yaitu angka 2 ya, 2 dibagi 2 1, nggak ada sisanya, 4 bagi 2 2 nggak ada sisanya, 6 bagi 2 3 nggak ada sisanya, 8 bagi 2 4 nggak ada sisanya. Berarti outputnya ini teman-teman ya. Kayak gitu. Ini untuk contohnya angka. Di sini saya akan mencoba mencontohkan untuk teks ya. Oke, kita coba di sini ya, teman-teman. Kita kasih komentar dulu yang ini. Nah, kita akan coba filter, teman-teman ya. Item pada array yang eh, nama apa ya? Yang nama yang jumlah katanya cuma ada 5 aja yang akan ditampilkan ya. Oke, kita coba masukkan, kita buat variabel baru namanya panjang kata kayak gini ya. Kita tambahkan variabel baru namanya panjang kata sama dengan, nah ini tuh kita ambil dari variabel hewan yang difilter. Berarti hewan filter, kita kasih kurung buka, lalu kita tuliskan item ya, untuk bisa menyeleksi item ini ya, item ini. Habis itu, habis kita select ya, item. Kita kasih penunjuk atau pointer kayak gini ya, item, terus item, kondisinya gimana? Item dot length ya, karena kita akan menentukan panjang katanya. Item dot length, length itu panjang ya, kayak gini. Item dot length kurang dari sama dengan 5 ya, kayak gini. Kita kasih titik koma, habis itu kita coba konsolog di sini. Berarti yang dikonsolog bukan hewan lagi, tapi panjang kata. Kayak gini ya. Kita save ya. Setelah itu kita coba run hasilnya. Nah, maka nanti yang muncul cuma angsa aja. Karena hewan selain angsa, jumlah katanya lebih dari 5 ya. Angsa itu tepat 5 jumlah katanya. Seperti itu teman-teman ya. Untuk metode filter selanjutnya, ada juga metode includes ya. Kalau metode include itu, teman-teman memeriksa apakah ada data yang kita cek itu di dalam array-nya gitu ya. Nanti yang nilai yang akan dikembalikan itu true atau false, benar atau salah. Jika ada, maka true yang akan muncul dalam nilainya. Jika tidak ada, maka akan false nilainya ya. Seperti itu teman-teman. Kita coba ya praktiknya. Nah, kita akan coba konsol log. Terus, kita coba tuliskan variabelnya yaitu hewan dot includes. Nah, kayak gini, kurung buka, kurung tutup. Apa yang mau kita cek? Misalkan penguin ya, penguin kayak gini. Kita kasih titik koma di belakang, Ctrl S. Oke, kita coba running hasilnya. Apakah ada penguin? Ternyata jawabannya true ya. Berarti ada variabel penguin. Kalau kita ganti jadi buaya, kita save, kita coba run, maka false karena memang tidak ada elemen buaya atau nilai buaya ya pada eh, apa pada array-nya. Selanjutnya di sini saya akan juga coba jelaskan metode map ya. Kalau map itu, teman-teman membuat sebuah array baru. Isinya itu hasil modifikasi atau eksekusi fungsi yang diinginkan pada array. Misalkan teman-teman punya data array number berisi nilai 1, 4, 9, 16. Teman-teman pengen bikin array baru yang isinya itu apa ya, hasil perkalian dengan angka 2 dari array-array ini. Misalkan 1 kali 2 hasilnya 2, 4 kali 2 8. Nah, pengen bikin array baru dengan nilai demikian. Caranya gimana? Caranya teman-teman menggunakan metode map ya. Seperti biasa untuk sintaksnya teman-teman bikin variabel baru lalu panggil variabel yang ada variabel array-nya ya. Lalu gunakan kata kunci map, lalu tambahkan item ya, lalu berikan pointer,
lalu masukkan apa modifikasinya di sini. Tinggal nanti di konsol log ya. Oke, kita coba langsung ya, tapi di sini saya akan mencobanya menggunakan yang string ya. Berarti kita tambah kata. Kalau yang tambah yes kata. Nah, kita coba mulai. Nah, di sini misalkan kita bikin cons lagi tambah kata ya, tambah kata sama dengan hewan dot map ya, kita masukkan kata kunci map. Lalu kita masukkan kata kunci item, kita kasih pointer. Itemnya mau di gimana ini yang ada di atas ini? Mau kita coba tambah dengan kata hewan ya, kayak gini. Jadi nanti setelah ada tulisan iguana itu ada iguana hewan, monyet hewan, angsa hewan, penguin hewan gitu ya. Oke, coba kita run hasilnya gimana. Namun sebelum itu kita tuliskan console log dulu ya untuk variabel tambah kata, tambah kata. Kayak gini ya. Habis itu coba kita run. Nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Akan ada array baru yang berisi indeks ke nolnya iguana hewan, indeks ke satunya monyet hewan, indeks keduanya angsa hewan, indeks ketiganya penguin hewan ya teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, saya coba lanjutkan kembali ke bagian yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir ada juga metode sort, teman-teman. Kalau sort itu fungsinya untuk mengurutkan nilai di dalam array ya. Kalau misalkan kita punya array yang berisi string, maka akan diurutkan sesuai dengan abjad pertamanya ya. Misalkan di sini kita punya nilai John, Do, dan Samuel, maka ini akan diurutkan dari abjad yang paling atas, yaitu dari Do dulu, baru John, baru Samuel. Cara untuk menuliskannya atau mengeceknya, kita gunakan nama variabelnya, kita panggil, lalu kita tambahkan kata kunci atau metode sortnya. Seperti itu ya. Sekarang coba kita lakukan. Nah, oke, kita coba lakukan. Hewan dot sort kayak gini, kasih tanda kutip, kurung buka kurung tutup maksudnya ya. Nah, betul. Baru kita konsol log lagi hewan ya. Konsol log hewan kayak gini. Kita kasih titik koma. Habis itu coba kita run. Nah, maka di sini akan diurutkan mulai dari angsa, abjad yang pertamanya iguana, monyet, hingga penguin untuk abjad yang paling akhir, teman-teman. Oke, untuk pembelajarannya cukup sekian, teman-teman. Untuk referensi yang saya gunakan ini, ya, ada dua referensi. Kurang lebih untuk pembelajaran pemrograman web di video kali ini cukup sekian, teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.